No one else does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fauzi Ridwansyah dengan nomor induk mahasiswa 632000580. Di mana video ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan, yang dimana video ini sebagai bukti pengumpulan tugas pertemuan 4 manajemen keuangan. Mohon disimak videonya ya. Pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang dapat disampaikan akan lebih akurat. Analisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Karena rasio merupakan cara yang paling banyak digunakan perusahaan untuk menilai kondisi perusahaan. Jadi, rasio adalah rumus membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dibaca. Pengguna rasio keuangan. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi prestasi manajemen, dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Lalu yang kedua, bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para debitur atau peminjam, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Lalu yang ketiga, bagi para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Lalu yang keempat, bagi manajer perusahaan, menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan, yaitu yang pertama, analisis rasio keuangan ini sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Lalu manfaat yang kedua, sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Lalu manfaat yang ketiga ialah dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam menganalisa keuangan ialah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara pembandingan yang dapat dilakukan oleh para penganalisa yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio yang di masa lalu, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Lalu cara pembandingan yang kedua ialah membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis dalam waktu yang sama. Nah, analisis rasio keuangan ini biasanya dikelompokkan ke dalam 6 kelompok rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. 3, rasio liabilitas. Keempat, rasio kemampuan menghasilkan laba. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Yang keenam, rasio penilaian. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan
yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau dengan kata lain, likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang tepat pada waktunya. Adapun pengukuran likuiditas perusahaan secara keseluruhan, yang pertama ialah current ratio atau rasio lancar. Rasio ini ialah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas jangka pendek. Rumusnya sendiri ialah aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, aktiva lancar ini meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Lalu utang lancar ini meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Nah, dalam rasio lancar, aktiva lancar harus lebih besar dari hutang jangka pendek agar perusahaan dinyatakan aman ketika bangkrut. Nah, standar angka minimalnya itu ialah 3. Artinya, tidak boleh ada dana menganggur. Jika ada, maka dana harus dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan seperti deposito, investasi, dan beli aktiva tetap. Lalu yang kedua ialah cash ratio atau rasio kas, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya sendiri ialah kas ditambah efek dibagi utang lancar. Lalu yang ketiga ialah quick ratio atau rasio cepat. Nah, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Nah, rumusnya sendiri ialah kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Selanjutnya ialah rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan seluruh aktivanya. Rumusnya sendiri ini ialah penjualan dibagi total aktiva. Nah, sebuah perusahaan ini tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu. Harus dibandingkan laporan keuangannya setiap tahun, yaitu 3 tahun, karena tergantung sektor usaha setiap sebuah perusahaan. Lalu rasio yang ketiga ialah rasio solvabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Nah, dalam hubungan antara likuiditas dengan solvabilitas ini ada 4 kemungkinan yang dialami perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang liquid tetapi insolvable. Lalu yang kedua, perusahaan yang liquid dan solvable. Lalu yang ketiga, perusahaan yang solvable tetapi illiquid. Lalu yang keempat, perusahaan yang insolvable dan illiquid. Nah, perhitungan solvabilitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu debt to equity ratio atau DER. Rumusnya yaitu hutang dibagi modal. Nah, jangan lewat dari angka 1, karena jika lewat dari angka 1 berarti mayoritas harta atau aktiva kita dibiayai oleh utang. Nah, maksimal nilai DER ini ialah 4. Adapun jika DER ini di angka 2, maka sudah riskan, bisa jadi sebuah perusahaan itu tidak modal. Lalu perhitungan solvabilitas yang kedua ialah debt to asset ratio atau yang disebut juga dengan DAR. Rumusnya hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, hasilnya ini jangan sampai 80% aktiva kita dibiayai oleh hutang, karena ini sangatlah tidak recommended. Karena semakin kecil nilai DAR, maka semakin bagus, patokannya ialah 50%. Nah, keterangannya, modal sendiri ini sama dengan jumlah aktiva dikurangi jumlah hutang.
Lanjut, rasio yang keempat ialah rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nah, cara penilaian rentabilitas ini ada dua. Yang pertama ialah rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi ini merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam model persentase. Lalu penilaian yang kedua ialah rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha. Ini merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Rasio yang terakhir ialah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, perhitungan profitabilitas ini ada tiga. Yang pertama ialah return of equity atau ROE, yaitu pengembalian terhadap modal. Ketika rasio di bawah 6%, maka dinyatakan jelek. Lalu, dinyatakan baik apabila nilai ROE ini atau return of equity di atas bunga deposito. Rumusnya sendiri ini ialah laba dibagi modal dikali 100%. Lalu perhitungan yang kedua ialah return of asset atau ROA, yaitu pengembalian terhadap aset. ROA ini lebih melihat ke sektor usahanya. Perbandingannya ialah setiap tahun atau 3 tahun di laporan keuangannya apakah ROA-nya meningkat atau menurun. Rumusnya ini ialah laba dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu yang ketiga ialah return of sales atau ROS, yaitu pengembalian terhadap penjualan. Sama seperti ROA tadi, perbandingan ROS ialah setiap 3 tahun di laporan keuangannya apakah ROS-nya ini meningkat ataupun menurun. Nah, rumusnya ini ialah laba dibagi penjualan dikali 100%. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai analisis laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.